Biasanya orang tukang rumah makan tidak mau buka rahasianya. Karena resep dapur jangan sampai ketahuan orang. Saya lama, tapi saya orangnya tidak mau bertanya-tanya. Nggak pernah saya tanya, apa resep Ustadz Das'ad? Enggak. Tapi saya orangnya penasaran, apa resep Ustadz Das'ad ini? Sehingga jamaah begitu ramai. Saya coba-coba cek di YouTube. Lebih banyak penonton dia daripada viewer saya. Sakit juga hati saya nengok dia. Dia ceramah di menteri ini, di kantor partai ini. Pendek rasa jantung saya. Apa rahasia dia ini? Sekarang dia bukakan rahasianya. Rahasia dia satu. Dia bahagiakan ibunya. Ketika ibunya bahagia, naik tangannya menengadah ke langit, disitulah pintu-pintu langit terbuka. Bahagiakan ibumu. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja-raja, bahagiakan ibumu, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Itulah rupa rahasianya mengalir, rezekinya berlimpah, orang senang, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya, keluarganya. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur. Dakwah kebaikan juga biasa. Dia senantiasa tidak takut pada amar ma'ruf nahi mungkar. Biasa kita kalau pergi ke satu daerah, kita belum pernah ke situ, ada juga rasa khawatir, cemas dalam hati. Apalagi saya yang sudah terlalu sering trauma kena usir. Waktu saya pertama kali menjejakkan kaki ke Makassar, cemas dalam hati saya. Yang menenangkan saya dua. Yang pertama, saya diundang oleh Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, sahabat-sahabat saya di Mesir dulu. Diundang saya di hotel, dijamu. Di situ hati saya sudah mulai tenang. Tapi ini kan Azhari, ini kan alumni Azhar. Bagaimana dengan yang non Azhar? Lalu kemudian saat saya tausiah subuh, ada satu orang berbisik, Ustadz Somad, itu Ustadz kami di sini. Saya tengok, yang mana? Itu yang ganteng itu. Siapa namanya? Das'ad Latif. Itulah pertama kali ketemu kami. Fotonya masih saya simpan sampai sekarang. Pertemuan pertama kami. Biasanya ustadz-ustadz terkenal, kalau datang ustadz lain luar kota ke tempat dia tidak mau datang. Kenapa? Karena dianggapnya sebagai saingan. Ustadz Das'ad tidak begitu. Begitu saya datang, dia datang, merangkul bersama. Jadi kalau hari ini kita buat program namanya Jumpa Kumpul Keluarga, beliau sudah lama menganggap saya sebagai keluarga. Allahu Akbar. Makanya setiap ketemu beliau senang hati. Apa yang membuat kita ini bahagia? Apakah karena makanan yang enak? Belum tentu. Berapa banyak orang tidak bisa makan enak? Dikasih udang, kolesterol. Dikasih daging, saya di mana-mana tempat saya katakan tidak ada kambing mengandung kolesterol, karena kambing mengandung anak kambing. Apalagi kita tinggal di Makassar, ini di tepi laut yang indah, makanan seafoodnya tadi malam ikan bakar, ada udang, ada cumi, ada. Ini tidak ada kolesterol, makan aja saya bilang. Kolesterol ini nanti di laboratorium. Bukan pada makanannya. Cantik indah alamnya Pantai Losari, bukan pada alamnya, bukan pada pantainya, bukan pada air terjunnya, bukan pada makanannya. Lalu indahnya di mana? Bersama dengan siapa? Jangan kalian pakai untuk pacar kalian. Tak kuizinkan. Kadang-kadang anak muda ini ngaji, tapi pas pacaran dipakainya juga. Bukan tergantung tempatnya, Dek. Bukan makanannya, tapi tergantung dengan siapa. Enggak kuizinkan. Yang makai itu mudah-mudahan kalian putus. Tak terasa saya tadi jam 7 berdiri, sekarang sudah jam 7.40. Saya tidak tahu siasat, saya tidak ceramah. Saya hanya sekedar mengungkapkan, meluahkan isi hati saya. Saya berangkat dari kampung hari Jumat,
Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, ini Senin, tadi langsung check out dan ini menuju bandara. Inilah tausiah yang terakhir. Jadi habis ini Ustaz mati. Why not? Mati itu nggak usah takut. Karena yang takut juga mati. Yang nggak takut, mati. Ini banyak sekarang orang berdoa, ya Allah, jangan matikan dulu. Aku belum siap ya Allah. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, kau udah siap? Terus kau bilang jawab, aku belum. Oh, kalau gitu aku ke rumah yang udah siap dulu ya. Mau siap, mau tak siap, kau akan mati. Yang siap mati, yang tak siap lebih cepat. Keberanian tidak membuatmu cepat mati, ketakutan tidak membuatmu lambat mati. Berapa banyak orang yang berani tidak mati. Pak Jenderal Baharudin Ja'far berani tidak mati. Bahkan mungkin sesama beliau dulu banyak yang ketakutan, belum pensiun udah mati. Berapa banyak dokter-dokter yang memvonis jamaah. Saya ketemu dengan ketua masjid, Ustadz Somad, saya sudah divonis 2 bulan lagi mati Pak Ustadz. Terus udah 2 tahun Pak Ustadz nggak mati-mati. Dokter yang memvonis udah mati duluan. Jangan pernah takut mati, karena kita semua akan mati. Tapi persiapkanlah bekal setelah mati. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jadi Ustadz ceramah kemarin di Kalimantan Utara, ya. Habis Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, ya. Habis ini kemana lagi? Nggak tahu entah kemana jadwal ini. Terus Ustadz berhenti tausiahnya kapan? Hidup ini cuma nunggu malaikat maut datang. Kesana kemari, begitu dia sudah datang, ya udah berhenti. Jangan lagi berjalan. Apa pesan Ustadz Das'ad ke saya? Ustadz Somad, selama ada orang berkumpul, ceramahlah. Selama masyarakat sudah datang berkumpul, tausiahlah. Sampaikanlah ayat Allah. Karena sampai masanya nanti orang berkumpul, tapi kau tak bisa menyampaikan. Dan ada masanya kau siap menyampaikan, tapi orang sudah tidak mau berkumpul. Makanya sejak mendengar itu, setiap nampak saya orang, tausiah saya. Walaupun bukan jadwal saya. Berapa banyak? Asal sudah ketemu, kumpul, saya sampaikan. Orang banyak, ini kan bukan jadwal Ustadz. Karena pesan Ustadz Hasan Latif, asal nampak orang berkumpul, sampaikan. Siap, saya bilang. Jadi sebetulnya beliau berapa kali bilang tadi, guru saya. Sebetulnya saya yang banyak mengambil inspirasi dari beliau. Termasuk cerita, kemarin datanglah dari Kementerian Pekerjaan Raya. Kalau di tempat kita PU. Nah, kebetulan datang Dirjen PU-nya Malaysia bersama Konsulat Jenderal Malaysia di Pekanbaru. 30 orang datang ke rumah. Saya bingung, apa ayat yang cocok? Ingat saya Ustadz Das'ad. Nah, lalu saya bilang, saya sampaikan di situ, tapi tentu dengan gaya yang di Riau lah kan. Untuk saya coba pakai gaya Makassar, udah saya coba, nggak mirip. Saya bilang, yang saya hormati Bapak Dirjen Pekerjaan Raya, Pekerjaan Umum di Malaysia. Jadi penghuni surga dan penghuni neraka itu ingin dihubungkan. Maka malaikat pun mengatakan, tolong penghuni surga kalian buat jembatan, tolong penghuni neraka kalian buat jembatan. Nanti akan ketemu antara surga dan neraka. Akhirnya setelah dievaluasi beberapa hari, ternyata jembatan yang dari surga lama sekali, nggak jadi-jadi. Tapi jembatan yang dari neraka langsung jadi. Terus orang Malaysia ini nanya, kenapa begitu Pak Ustaz? Karena orang pekerjaan raya PU ini banyak di neraka. Saya tengok mereka tersenyum, cuman senyumnya agak pahit saya lihat. Tapi di ujung saya bilang, ini tolong pakcik-pakcik, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, jangan marah ke saya. Ini dari Ustadz Das'ad Latif, kata saya. Masya Allah, tabarakallah. Adik-adik bahagia hari ini.
Bapak-bapak bahagia. Asal kalian sudah bahagia, ibu-ibu di luar sana pasti bahagia. Walaupun dari celah-celah jendela, aku bisa melihat senyuman. Tolong bagian yang ini sebelum diupload, diedit dulu. Jangan sampai ke rumah, bahaya. Saya bahagia. Saya hari ini sangat bahagia. Ungkapan kebahagiaan saya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Andai saya berusaha untuk merangkai kata, tentu kata itu selalu berdusta untuk mewakili rasa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Saya rasa-rasanya tak mau berpisah, tapi karena pesawat tidak mau menunggu, akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Pantun penutup, kain katun diberi teman. Saya tak berpantun karena udah dipakai Ustaz Lukman. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Das'ad. Jazakumullah khairan Habib. Jazakumullah khairan Ustaz Fakhrul Razi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.